Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, Tanjung Riau, Batam. Dan tema di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena ini masih bertepatan dengan bulan Dzulhijjah dan masih terasa hangat ibadah kurban yang kemarin kita laksanakan, maka sangat tepat pembahasan di pagi menjelang siang ini. Kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan pelajaran apa yang bisa kita dapati dari kisah singkat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapak dari setiap para nabi. Karena nabi-nabi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu semua nasabnya kembali kepada Abul Anbiya, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bukan hanya dikenal Abul Anbiya, tapi dia juga bagian daripada ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Makanya digolongkan sebagai ulul azmi. Pertama Nabi Allah Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Isa alaihi salatu wassalam, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya Nabi yang mirip dengan Rasul kita secara perawakan dan wajah adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu berdasarkan pengakuan Nabi SAW saat berjumpa dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dan Rasul mengatakan perawakan dan mukanya sangat mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wajar karena Rasul sendiri keturunan Ismail, dan Ismail adalah putra pertama daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal Nabi yang banyak sekali ujian. Tentu semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian yang akan diterima. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, inna idhamal bala, sesungguhnya besarnya ujian itu ditentukan dengan kuatnya iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar ujiannya. Semakin rendah iman seseorang, maka rendah juga ujiannya. Tetapi ingat bahwa setiap ujian itu bisa dihadapi.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan ujian kecuali berdasarkan kemampuan orang yang diujinya. Karena Allah tidak pernah zalim. Tidak mungkin menimpakan ujian yang tidak sanggup dibeban oleh hambanya. Kenapa saya ingin memilih kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau? Ini sebuah ibrah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Karena setiap ujian itu akan terulang dan berulang. Sehingga dengan kita mendengarkan kisah ini, maka setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka itu bisa menjadi bahan renungan dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzibtala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahu." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya. Maksud kalimat di sini adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahun, maka Ibrahim berhasil melewatinya. Lalu apa saja ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Pertama, ketika beliau masih remaja. Ibrahim saat remaja dihadapkan dengan raja zalim sezalim-zalimnya, bawahan daripada Namrud, penguasa dunia. Sejak kecil Ibrahim menuruti fitrah tauhidnya. Dia tidak suka dengan apapun yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesembahan besar di kerajaannya. Sehingga satu hari raja ini mengadakan pesta raya, di mana seluruh rakyat harus kumpul di depan kerajaan dan merayakan pesta meriah saat itu. Ayahanda Ibrahim alaihi salatu wassalam, Azar, mengajak putranya untuk ikut berpesta raya kerajaan, tapi Ibrahim menolaknya dan berpura-pura sakit dan mengatakan, "Inni sakim," sesungguhnya saya sedang sakit. Padahal dia tidak sakit, dia hanya berpura-pura saja. Sehingga ketika bapaknya pergi, Ibrahim pun pergi, tapi bukan ke pesta raya. Dia masuk ke dalam istana sang raja, kemudian masuk kepada ruangan khusus yang dipenuhi dengan berhala. Disitulah Ibrahim melakukan aksinya dengan menghancur-hancurkan berhala dalam ruangan itu dan menyisakan satu berhala yang sangat besar. Kemudian kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikalungkan di berhala yang besar itu. Akhirnya kemudian setelah pesta raya berhenti atau selesai, maka sang raja dikagetkan dengan tuhan-tuhan yang berserak dan hancur lebur karena dihantam oleh godam daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia pun murka. Kemudian dia meminta jasus mata-mata untuk menangkap siapa yang menghancurkan berhala itu. Kemudian mata-mata pun mendapatkan informasi bahwa ada anak muda yang bernama Ibrahim masuk ke ruangan itu, kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Akhirnya kemudian sang raja pun mengambil inisiatif, tangkap anak muda ini, hadapkan kepada saya. Maka ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian dimasukkan kepada ruangan berhala yang hancur berserakan, kemudian mulai menginterogasi dan mengatakan, "A anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap berhala-berhala kami? Kenapa kau hancurkan mereka? Sebenarnya niat Ibrahim bukan menghancurkan berhala,
Karena berhala yang hancur itu sebentar saja bisa dibuat, apalagi ayahnya seorang pembuat berhala. Tapi Nabi Ibrahim mengajak berfikir kepada sang raja yang berkuasa saat itu, bahwa selama mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, maka tidak akan datang kemanfaatan ataupun mencegah kemadaratan. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam bertauriah di sini. Ketika ditanya, apakah engkau yang melakukannya wahai Ibrahim? Maka Ibrahim kemudian menunjuk patung yang sangat besar dan mengatakan, bahkan patung yang sangat besar itulah yang melakukannya. Tetapi sang raja tidak konyol. Dia tahu bahwa berhala itu tidak mungkin bergerak, apalagi menghancurkan berhala-berhala kecil. Sehingga dia mengatakan kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, bagaimana aku akan menginterogasi patung yang besar itu sementara mereka tidak bisa bicara? Bagaimana caranya? Sebenarnya kalimat sang raja sudah menghilangkan hujah terkuat mereka. Maknanya kalau berhala itu tidak bisa bicara, berarti tidak bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar, macam mana akan mengabulkan? Tetapi karena hawa nafsu yang menguasai sang raja, dia pun kemudian berinisiatif untuk mengeksekusi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak bisa membantah hujah yang sangat kuat, maka dia pun membuat kekuatan untuk menghancurkan sang pemilik hujah. Inilah yang terjadi di masyarakat. Terkadang ada orang yang kalah berdebat, bukannya dia mengalah, tapi membuat kekuatan bukan untuk melawan hujah, tapi untuk menghancurkan hujah dengan kekuatan. Dari sini pentingnya kita menjernihkan akal pikiran di dalam memecahkan sebuah permasalahan. Ibrahim mengajarkan itu kepada kita. Jadi saat suasana, saya, ibu atau siapapun, ketika terjadi sebuah permasalahan, maka jangan tergesa-gesa untuk mencari solusinya. Tenangkan dulu, jernihkan pikiran, urut dari awal. Maka insya Allah permasalahan besar pun kalau dengan hati yang tenang, kemudian pikiran yang sehat, pasti akan dipecahkannya. Lah itulah ajaran Ibrahim kepada kita. Dia yang mengajak berpikir kepada raja dan mengatakan, kalau memang aku yang melakukan menghancur-hancurkan patung itu, bukankah alat buktinya ada di leher patung yang sangat besar? Berarti yang disalahkan patung itu dong, bukan saya. Sebenarnya Ibrahim mengajak logika seperti itu. Dia bicara secara rasional, tetapi raja sudah dipenuhi hawa nafsu sehingga tidak berpikir jernih lagi. Dan dia menganggap ini sebuah penghinaan, dan dia mengatakan kepada para petingginya, eksekusi Ibrahim, bakar dia, supaya rakyat mengetahui bagaimana kelancangan dia kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini bahayanya mengikuti hawa nafsu. Jangan sekali-kali menyelesaikan permasalahan dengan hawa nafsu, dengan marah, dengan dendam, dengan hati yang kotor, karena itu bukan solusi. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala sudah berjalan kepada Ibrahim. Akhirnya kemudian sang raja pun meminta kepada rakyatnya agar setiap rumah membawa seikat kayu dikumpulkan di tanah lapang depan istana. Maka ketika hasutan sang raja karena orang ini sudah menghina Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka sangat bersemangat untuk membawa kayu. Sampai-sampai wanita hamil dan menyusui pun mereka ikut serta membawa kayu, karena mereka meyakini bahwa Ibrahim sudah menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, maka harus dieksekusi dengan selayaknya. Maka dikumpulkanlah kayu di depan istana. Apa yang terjadi? Ibrahim alaihi salatu wassalam siap dibakar. Ketika kemudian kayu itu penuh dengan api, bahkan lebih tinggi dibandingkan istana, dan kalau seandainya ada burung yang lewat di atasnya langsung jatuh dan mati kepanasan, bahkan terbakar dan menjadi abu, manusia tidak berani dekat dengan api itu. Masalahnya Ibrahim belum diletakkan dalam api itu.
Akhirnya sang raja pun berinisiatif untuk melemparkan Ibrahim dengan mengikat kaki dan tangannya menggunakan manjanik. Manjanik itu ketepel besar. Maka siap kemudian Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sedang menyala itu. Saat Ibrahim melayang dan hampir menyentuh api itu, maka para malaikat datang kemudian menawarkan bantuannya, mulai daripada Jibril, Mikail sampai kepada malaikat-malaikat yang lainnya menawarkan kepada Ibrahim untuk menolongnya. Ada yang menjanjikan untuk menurunkan hujan supaya memadamkan, ada yang berjanji untuk mendatangkan bencana dan begitu seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menolaknya dan mengatakan amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Kata Nabi Ibrahim di tengah-tengah melayangnya dia ke dekat api, Ibrahim mengatakan kepada para malaikat yang hendak menolongnya dan mengatakan, adapun aku harus meminta pertolongan kepada kalian wahai para malaikat, maka aku tidak akan lakukan. Tapi kalau kalian memerintahkan aku untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, maka pasti aku akan lakukan. Disinilah Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan Nabi saat kesulitan. Apa itu? Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami, kata Ibrahim, Allah sebagai pelindungku, dan dialah sebaik-baik pelindung, dan dia pula sebaik-baik penolong. Maka saat Ibrahim mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan sebagai wahyu kepada Ibrahim untuk mengatakan, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan wahai Ibrahim, kul ya nar, wahai api, kul ya nar, bardan, jadilah kau dingin, wasalaman, selamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Subhanallah, terjadi keajaiban. Api itu menjadi dingin, bahkan tidak terasa panas sedikit pun, bahkan tidak membakar Ibrahim satu helai rambut pun dalam badannya. Dan ini keajaiban yang merupakan mukjizat seorang nabi. Dari sini kita tahu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongan kepada kita, maka serumit apapun masalah pasti bisa diselesaikannya. Makanya kenapa dalam Islam ibu kalau hendak melakukan aktivitas sesuatu jangan lupa membaca basmalah. Ibu melangkahkan kaki ke pasar, baca basmalah. Ibu naik kendaraan, baca basmalah. Ibu mau masak, baca basmalah. Ibu mau ke rumah kawan, baca basmalah. Ibu mau rewang, baca basmalah. Apapun aktivitas yang ibu lakukan, bacalah basmalah. Kenapa? Karena dalam basmalah itu ada ba. Dalam permulaan bismillah. Kenapa di situ ditaruh ba? Dengan menyebut nama Allah. Ulama bahasa mengatakan bahwa ba dalam bismillah itu memiliki dua makna. Pertama, tabarrukan, bismillahi azza wajal, meminta berkah dengan menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas. Yang kedua, isti'anatan lillah. Ba itu juga mengandung faedah bahwa aktivitas yang kita lakukan semuanya tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya ulang-ulang, Bu, masalah besar apapun, kalau ibu melibatkan Allah untuk menyelesaikannya, maka masalah besar itu pasti bisa diuraikan seutas demi seutas. Tapi masalah kecil sekalipun, kalau Allah tidak ikut serta menolong ibu, maka selamanya masalah itu tidak akan mungkin dipecahkan. Itulah pentingnya kita dalam setiap masalah itu membaca basmalah, supaya kita mendapatkan pertolongan Allah. Artinya Allah menolong dalam setiap masalah kita, dan lebih daripada itu supaya kita dapat berkah. Contoh umpamanya, seorang yang bekerja sebagai sopir taksi, seorang nelayan, gojek, seorang pedagang es, pedagang bubur,
pedagang apalah, tahu tek-tek atau apa gitu ya, sebutkan dagangan apapun. Kalau dia saat keluar melakukan pekerjaan itu, keluar dari rumah membaca basmalah dengan sebuah keyakinan, ingat, bukan dalam rangka coba-coba, tetapi harus ada keyakinan, karena setiap masalah itu harus dipenuhi dengan keyakinan. Yakin kalau hari ini Allah akan menolong saya, yakin kalau hari ini Allah akan melimpahkan berkahnya kepada saya. Bismillah, keluar. Sekalipun cuaca tidak baik dan tidak bersahabat, anggaplah mungkin hujan lebat. Orang jual es ketika hujan lebat akan sulit dijual. Kenapa? Hujan air, dia jualan air, air menumpuk dengan hujan, macam mana mau laku? Boleh jadi mungkin lakunya tidak banyak. Mungkin yang biasa satu hari mendapatkan 100-200 ribu karena hujan deras, mungkin yang membeli 1-2 orang hanya mendapatkan 20-30 ribu. Tapi ingat, 20 ribu yang dihasilkan dengan membaca basmalah itu lebih baik daripada 300 ribu tanpa mengucap basmalah. Kenapa demikian, Bu? Karena dia mendapatkan 30 ribu dengan baca basmalah, 30 ribu tidak diberkahi. Tapi 300 ribu tanpa baca basmalah, 300 ribu itu tidak diberkahi. Dan ingat bahwa berkah itu sedikit bisa cukup, kalau tidak berkah banyak tidak akan cukup. Terkadang kita ini di luar logika, ada orang yang jualannya pas-pasan, gajinya pun mungkin tak seberapa, tapi subhanallah diberkahi hidupnya, anak-anaknya baik sama orang tuanya. Terkadang sebagian mereka bisa menyekolahkan, terkadang anaknya berbudi pekerti dan birrul walidain, tidak masalah dengan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. Tapi ada yang gajinya bukan hanya puluhan ribu, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Anaknya kena narkoba, yang satu masuk penjara, yang satu ikut geng motor, yang satu kurang ajar dengan orang tuanya, yang satu buat masalah, dan begitu seterusnya. Sekarang milih yang mana? Milih yang diberkahi atau tidak diberkahi? Yang satu sehat kehidupannya, makannya asal-asalan karena memang tidak bisa membeli makanan yang enak, tapi sehat keluarganya. Ini yang si kaya ini asli sakit-sakitan saja, macam-macam penyakit, komplikasi lagi dalam tubuhnya. Lebih baik yang mana? Itulah pentingnya kenapa kita harus menggantungkan semua kepada Allah. Ibrahim mengajarkan ini dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, persis seperti ucapan Nabi saat genting. Saat kekalahan Nabi SAW di Uhud, pasukan kaum muslimin kocar kacir, tunggang langgang, dan orang-orang kafir dipimpin Abi Sufyan berhasil memukul mundur dengan mudah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin 70 orang yang mati syahid di Uhud, dan sebagiannya lari dalam pertempuran, dan sebagiannya lagi melindungi Rasul yang terluka sehingga gerhamnya retak dan pipinya terkena luka. Sampai ketika Abi Sufyan melihat kesempatan kekalahan kaum muslimin, dia pun berencana untuk menyerang Madinah. Dia pun membuat isu bahwa akan ada tentara yang jauh lebih besar daripada tentara Uhud yang mengalahkan kaum muslimin untuk menyerang Madinah. Maka datanglah utusan kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasul, pasukan Quraisy mereka akan datang jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Uhud. Bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Maka Nabi SAW teringat dengan perkataan Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Rasul mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, karena dia zat yang terbaik dalam memberikan perlindungan dan pertolongan. Ketika sahabat mendengar ucapan itu, serentak mereka mengikuti ucapan Rasul. Apa yang terjadi? Fazaduhum imanan. Tiba-tiba iman mereka bertambah dan mereka siap tempur seolah-olah mereka tidak pernah kalah. Ketika melihat para sahabat yang justru lebih ganas dan lebih bergerak lagi untuk menyerang, pasukan musuh akhirnya mundur, padahal mereka baru saja mengalami kekalahan dan baru saja mereka memenangkan peperangan. Kalau mereka seandainya mau menyerbu pun, kekuatan kaum muslimin sudah lemah.
Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu bukan jumlah, kemenangan itu bukan senjata, tapi kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibrahim dibakar, entah berapa hari tidak disebutkan oleh ahli tafsir dan ahli sejarah. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa ketika api itu padam, tidak ada orang yang mendekat kepada api itu, karena bagaimanapun terkadang padam tapi di dalam masih menyala. Maka betul-betul menunggu api luar dan api dalam itu sudah menjadi abu dan tidak lagi membakar. Setelah kemudian beberapa hari ditunggu, tiba-tiba kemudian dari tumpukan abu itu ada gerakan-gerakan. Ketika mereka menyaksikan siapa yang keluar dari tumpukan abu itu, mereka sangat kaget. Kenapa? Karena Ibrahim muncul tanpa ada cacat sedikit pun, kecuali ikat tangan dan kaki yang habis terbakar. Ayah Ibrahim alaihi salatu wasalam, Azar, itu seorang pembuat patung. Dia yang membuat patung, dia yang menjual patung, dia yang menyembah patung, dia yang mengambil keuntungan dari patung. Dia menyaksikan itu. Kemudian dia mengatakan sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Padahal dia pembuat Tuhan, tapi dia mengatakan sebaik-baik Tuhan yang melindungi adalah Tuhannya Ibrahim. Tapi ini hanya keluar di lisan saja. Selamanya Azar tidak pernah beriman kepada ayahnya. Baru menyesal Azar itu kelak pada hari kiamat ketika dia hendak dimasukkan ke dalam neraka. Dia melakukan dialog dengan Ibrahim dan mengatakan, kata Ibrahim, bukankah sudah kukatakan wahai ayahku, kalau engkau mengikutiku kau akan selamat. Ayahnya baru menyesal dan ingin mengikuti, tetapi apalah daya, penyesalan tidak bisa terulang kalau sudah kiamat dibangkitkan. Maka ayahnya pun pantas dimasukkan ke dalam neraka dan digulung oleh ombak neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kejadian ini, menyebarlah kisah kesaktian Ibrahim yang dibakar tidak terbakar sampai ke telinga Namrud, raja besar. Kalau yang membakar Ibrahim kan raja kecil, ini raja besarnya. Namrud mendengar, kok ada orang dibakar tidak terluka, tidak terbakar, tidak menjadi abu. Siapa dia? Bisakah aku berjumpa dengan dia? Akhirnya berjumpalah kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan raja penguasa dunia. Setelah berjumpa, disitulah terjadi dialog antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan Namrud. Apa dialognya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Namrud ini kita tahu bahwa dia adalah satu di antara penguasa dunia yang disebutkan oleh Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid, di dunia ini ada 4 orang yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Raja Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Adapun dari kalangan kafir, pertama Bukhtun Nasr yang pernah menghancurkan Palestina dan merobohkan bangunan sampai ke para-parapnya, kemudian menjadikan budak wanita dan anak-anak dan membunuh laki-laki Yahudi. Dan yang kedua Namrud, penguasa yang pernah berkuasa di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disinilah terjadi dialog yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kau lihat orang yang mendebat Ibrahim tentang urusan Rabbnya?
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Namrud, kemudian keduanya berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan melakukan perdebatan. Ibrahim mengatakan, saat ditanya Namrud, siapa Tuhanmu? Maka Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, hanya itu? Kalau itu saja aku juga bisa. Ana uhi wa umid, saya juga bisa mematikan dan saya juga bisa menghidupkan. Kemudian Namrud membawa dua pesakitan dari ruang tahanan, satu dibunuh, satu dibebaskan. Kata Namrud, lihat, aku bisa mematikan seseorang, aku bisa menghidupkan seseorang, karena yang satu dibunuh mati, yang satunya dibiarkan akhirnya hidup. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah tahu itu akal-akalan, bukan itu yang dimaksud. Tapi karena ini urusan darah, Ibrahim tidak mau mendebat lagi. Sebab kalau Ibrahim mendebat dalam masalah ini dan mengatakan bukan itu maksudnya, satu orang kau bunuh, satu orang kau hidupkan, satu orang kau bunuh, setelah kau bunuh kau hidupkan. Kalau Ibrahim mengatakan seperti ini, khawatir dia yang menjadi contoh. Bisa saja Namrud mengatakan, baik engkau yang kubunuh, nanti kuhidupkan kembali. Ibrahim tidak mau mendekati soal darah. Makanya Ibrahim membuat pertanyaan lain dan mengatakan, baik, kalau yang satu itu kau bisa menang, bisa menghidupkan dan mematikan. Sekarang Rabbku, kata Ibrahim, bisa mendatangkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan ke arah barat. Sekarang kau balik, terbitkan matahari dari arah barat, tenggelamkan ke arah timur. Siapa yang bisa menerbitkan matahari kecuali Allah? Maka Namrud terdiam. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir ini terdiam. Tidak ada yang sanggup memindahkan terbitnya matahari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menerbitkan matahari dari arah timur, dan Allah juga mampu menerbitkan matahari dari arah barat kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak kejadian itulah maka Namrud tidak bisa mendebat logika Ibrahim. Akhirnya Ibrahim pun dibebaskan dari istana. Ibrahim terpikir kalau terus dia berada di Babylon, di Irak sana, selamanya dia tidak akan berhasil untuk menyebarkan dakwah tauhid. Karena memang Namrud sangat kuat, raja-raja kecil di bawahnya sangat kuat, kemudian keyakinan mereka terhadap berhala juga sangat kuat. Nampaknya Nabi Ibrahim tidak bisa berdakwah tauhid di Babylon, Irak ini. Hanya satu yang beriman kepada beliau, keponakannya namanya Lut alaihi salatu wassalam, yang kelak akan menjadi nabi dan dikirim ke Sodom. Maka Ibrahim pun mengajak keponakannya untuk hijrah dari Irak ke Haran. Masih Irak juga, tapi daerah Haran namanya. Di Haran inilah Nabi Ibrahim melihat anak-anak muda sesembahannya berbeda. Kalau di Babylon yang disembah adalah berhala-berhala, kalau di Haran ini berbeda pula. Sebagian mereka ada yang menyembah bulan, sebagian mereka ada yang menyembah matahari, sebagian mereka ada yang menyembah bintang. Makanya kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk menghilangkan logika itu. Dengan cara apa? Melakukan dialog seolah-olah Ibrahim mempercayai Tuhan mereka. Kemudian mulailah Ibrahim berjumpa dengan anak-anak muda yang berkumpul, para penyembah bintang, dan mengatakan kepada mereka bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhannya. Dan dia mengatakan, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 77. Sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataupun 76, afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba. Ketika malam telah gelap, dia pun Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, hadza rabbi, jangan-jangan ini Tuhanku. Maka anak-anak muda, para penyembah bintang itu mengatakan, ho, ada anak baru yang baru mau bergabung dengan kami. Dia pun beriman dengan Tuhan kami, bahwa Tuhan kami adalah bintang-bintang itu. Mereka sudah bahagia ada
anggota masuk yang beriman dengan Tuhan mereka berupa bintang gemintang yang ada di langit. Maka mereka pun kemudian takjub dengan anak muda, maksudnya Ibrahim, dan mengajak ngobrol sampai pagi. Ketika pagi secara otomatis bintang itu menghilang, karena bintang itu hanya muncul di malam hari. Makanya Ibrahim tiba-tiba mengatakan, falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, Ibrahim mengatakan, saya tidak suka Tuhan yang kadang muncul kadang tenggelam. Mana Tuhan kadang-kadang muncul kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang muncul kadang-kadang tenggelam? Ini Tuhan apa ini, katanya. Ibrahim mengatakan seperti itu supaya anak-anak muda yang menyembah bintang itu berpikir bahwa itu Tuhannya. Masa Tuhan seperti itu, suka-suka muncul, suka-suka tenggelam? Akhirnya Ibrahim pun pergi, kemudian mulai mendatangi anak-anak muda yang menyembah bulan, lebih besar daripada bintang cahayanya. Makanya Allah mengatakan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi zalim. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan terbit dan mengatakan, ini Tuhanku, katanya, maka anak-anak muda yang menyembah bulan, mereka senang ada anggota baru yang ingin beriman dengan keyakinan mereka menyembah bulan. Tapi bulan ini juga sama dengan bintang, dia akan pergi dan akan muncul. Maka saat pergi kemudian Ibrahim mengatakan di hadapan anak-anak muda penyembah bulan itu, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Masa Tuhan seperti itu? Masa sama dengan bintang muncul dan tenggelam? Maka Ibrahim meninggalkan anak-anak muda itu supaya berpikir. Kemudian Ibrahim datang kepada anak-anak muda yang lain yang menyembah matahari. Kemudian Ibrahim bergabung dengan mereka dan mengatakan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, katanya. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar dibandingkan bintang dan bulan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika Ibrahim pun berkumpul sampai sore hari, matahari pun tenggelam dan tidak terlihat lagi, maka Ibrahim mengatakan, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Aku tidak akan menyembah bintang, aku tidak akan menyembah bulan, apalagi menyembah matahari. Ibrahim ingin mengajak berfikir, tapi masalahnya kisah Nabi Ibrahim tentang pertemuan dengan anak-anak muda penyembah bintang, bulan dan matahari ini disalahpahami oleh sebagian kelompok sesat di negeri kita ini. Dulu Bu, saya masih ingat waktu itu tahun berapa ya, baru lulus dari pesantren ya, sekitar 25 tahun yang silam lah, baru lulus dari pesantren tahun berapa itu, 97 saat moneter kalau nggak salah ya. Saya berjumpa dengan satu ormas, saya tidak sebutkan ormasnya. Ormas ini terlarang oleh pemerintah hari ini. Saya berdiskusi dengan salah satu tokohnya, di mana mereka punya pemahaman kalau masuk ormas mereka, maka akan dipertemukan di satu ruangan dan akan diberikan soalan, diinterogasi dan diberikan soalan. Soalan itu berkaitan dengan ketuhanan. Jadi kalau masuk gerakan mereka akan dikurung di satu ruangan, kemudian akan dicercar dengan banyak pertanyaan. Sampai akhirnya dari pertanyaan itu, karena dia rata-rata yang masuk ke organisasi tersebut itu rata-rata kurang ilmu, sehingga ketika pertanyaan sampai kepada bicara soal ketuhanan, mereka pun sampai mengingkari bahwa tidak ada Tuhan yang ada di alam semesta ini. Jadi pertanyaan itu pertanyaan jebakan. Ditanya 1, 2, 3 sampai ratusan soalan, sampai dia bingung, dia linglung, seolah-olah di dunia ini tidak ada Tuhan. Coba bayangkan ya. Cerdasnya organisasi ini mencuci otak anak-anak muda, putra-putri di zaman itu, sampai kemudian dibuat soalan yang soalan itu mempengaruhi jiwa dan akal mereka, sampai ke taraf mereka sudah tidak kenal siapa Tuhannya dan mengatakan di alam semesta ini tidak ada Tuhan.
Wallahu alam macam mana caranya mereka melakukan itu. Baru setelah kemudian dia pun sudah merasa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan di alam semesta ini, barulah kemudian mereka akan memberikan tarbiyah, pendidikan dengan hujah yang mereka lakukan. Akhirnya dia pun kembali ke fitrahnya dan mengatakan di alam semesta ini ada Tuhan. Jadi pertama dicuci otak supaya tidak mengenal siapa Tuhannya. Setelah dicuci otaknya baru dimasukkan hujah ala mereka sehingga akhirnya meyakini adanya Tuhan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mereka berdalil dengan kisah Ibrahim ini. Lihat Nabi Ibrahim, dia mencari-cari Tuhan. Dia menganggap bintang Tuhannya, dia menganggap bulan Tuhannya, dia menganggap matahari Tuhannya. Kemudian setelah itu semua bukan Tuhan, baru dapat pencerahan bahwa Tuhan adalah Allah, Sang Pencipta alam. Jadi mereka menggunakan dalil ini sebagai teori mereka untuk memasukkan keanggotaan dalam organisasi mereka. Dicuci otaknya dulu, mencari Tuhan dulu, dan berakhir dengan mengingkari Tuhan. Setelah itu dimasukkan dalam otaknya bahwa ada Tuhan. Sebenarnya ini salah kaprah. Coba bayangkan Bu, ketika anak-anak muda di zaman itu diinterogasi seperti ini sampai berakhir mengingkari Tuhan, kemudian mereka mati dan belum dimasukkan keyakinan adanya Tuhan, apa tidak mati dalam kondisi seperti orang ateis yang mereka tidak menganggap ada Tuhan selain daripada harta benda? Iya, kalau seandainya masih hidup dan sempat kemudian dicuci otak, atau mungkin saat dicuci otak akhirnya tidak masuk hujahnya dan dia terus bingung mencari-cari siapa Tuhan, siapa yang bertanggung jawab? Coba bayangkan. Adapun pendalilan dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim itu bukan sedang mencari Tuhan. Ibrahim ini sedang berhujah untuk membatalkan sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Makanya dia masuk ke organisasi penyembah bintang, masuk ke organisasi penyembah bulan, masuk ke organisasi penyembah matahari. Ibrahim untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka sembah itu batil, tidak benar, bukan sedang mencari Tuhan. Itulah pendalilan yang salah yang mereka lakukan. Tapi alhamdulillah, gerakan-gerakan seperti ini hari ini saya sudah tidak mendengar lagi, wallahu alam. Karena gerakan ini dulu terkenal menyebar di universitas-universitas. Karena kebetulan saya pertama dakwah dari pesantren itu, saya masih ingat pertama dakwah itu saya di Jember. Di Jember itu di komplek Universitas UNED itu buat yayasan sunnah. Disitulah banyak terjadi dialog karena banyak organisasi, ya, dan para pengikut sunnah di zaman itu hanya berkembang di universitas, belum sampai ke perkotaan, pedesaan, sehingga lingkupnya hanya sekitar universitas saja. Tapi dari situ melahirkan orang-orang cerdas, kan? Taulah universitas otaknya cerdas-cerdas anak-anaknya, sehingga mudah dibina. Dan dakwah kita ini dakwah rasional, sesuai dengan dalil, dan dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Jadi saat Ibrahim alaihi salatul diharam, disilah dia menikah dengan seorang wanita namanya Sarah. Kemudian di Haran pun dia tidak bisa mengembangkan dakwahnya. Mulailah kemudian Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Sarah mengajak keponakannya Lut untuk hijrah ke mana? Ke Palestina. Tapi ketika itu Palestina sedang kekeringan, sehingga susah untuk mencari ekonomi, sehingga Ibrahim dan juga keluarganya tidak bertahan lama di Palestina, akhirnya hijrah lagi. Kala itu Mesir adalah negara yang sangat makmur di zaman Nabi Ibrahim dibandingkan Palestina. Dan Palestina dengan Mesir itu kan hanya dipisah dengan jalur Gaza, sehingga melintas mudah. Ibrahim pun hijrah ke Mesir. Di Mesirlah Ibrahim bertahan lama. Dia berhasil membuka peternakan, pertanian, dan begitu seterusnya, sehingga hidupnya berkecukupan. Masalahnya di Mesir ketika itu rajanya aneh, ada keanehan seksual. Jadi rajanya ini punya penyakit aneh soal seksual. Jadi dia buat aturan,
kalau ada rakyatnya yang memiliki istri cantik, maka suaminya dibunuh, istrinya akan dibawa ke istana untuk menjadi selir. Siapapun. Coba bayangkan Bu, kalau ada istrinya cantik, suaminya dibunuh, istrinya dijadikan selir. Ini kan aneh. Jadi rakyatnya itu tidak boleh punya istri yang cantik. Setampan apapun istrinya harus jelek katanya. Kan kasihan Bu yang tampang-tampang cakep itu, dikasih istri yang hitam, legam, pesek, jelek, bau, nggak mungkin kan itu ya. Tapi itulah sang raja, punya keinginan seksual dia. Lah Sarah ini wanita tercantik dunia. Dalam biografinya Sarah ini wanita tercantik dunia, mewarisi separuh kecantikan Hawa, sebagaimana Nabi Yusuf mewarisi separuh ketampanan Adam. Makanya selalu ditutup mukanya supaya tidak menjadi fitnah. Satu hari cadarnya terbuka, tampaklah oleh salah satu prajurit sang raja, dilaporkan bahwa ada wanita cantik sekali di desa Anu, begini. Oh, sang raja senang. Kata sang raja, tangkap wanita itu, bunuh suaminya. Ketika Ibrahim, karena dia seorang nabi, pasti ada wahyu memberitakan, maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya, istriku, sebentar lagi ada yang akan menculik dan menangkapmu. Kalau seandainya kau tanya soal aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Tapi satu hal, kalau mereka bertanya siapa diriku, jangan kau katakan aku suamimu. Kalau kau katakan aku suamimu, habislah aku. Kata istrinya, Sarah mengatakan, lalu apa yang harus aku katakan? Katakanlah bahwa laki-laki di sebelahku bukan suamiku, tapi saudaraku. Dia adalah saudaraku. Ibrahim hendak berbohong, tapi ini bukan bohong, namanya tauriyah. Maksudnya saudara itu, maksud Ibrahim saudara seiman, saudara seislam. Maka dia mengatakan, katakan aku saudaramu, jangan katakan aku suamimu. Betul, prajurit datang, ditangkaplah Sarah, dan Sarah mengatakan ketika Ibrahim hendak dibunuh, jangan bunuh, itu bukan suamiku, itu saudaraku. Selamatlah Ibrahim. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan harap cemas, sedih istrinya dibawa ke istana, dia pun langsung melaksanakan salat. Begitulah para nabi. Kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa keluar dari urusan itu, maka mereka pasti salat. Makanya kenapa Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an mengatakan, idza fazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadabahul amru fazi'a ila shalah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jadabahul amr fazi'a ila shalah. Kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi itu kalau ada kesulitan yang tidak bisa keluar untuk menyelesaikannya, maka dia bersegera untuk salat. Itulah gaya Nabi. Jadi Nabi SAW kalau terkena sebuah masalah, yang masalah itu tidak bisa keluar dari situ, maka dia segera sholat. Dan ini satu contoh bagi kita Bu, kalau ibu ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah tetangga, masalah apa saja sebutkan yang menurut ibu sangat berat pemecahannya, dibuli, difitnah, digibah, macam-macam, maka bersegera sholat, minta pertolongan kepada Allah untuk menguraikan masalahnya. Bukankah Allah yang mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat, kata Allah. Jadi salat itu salah satu alat untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya, karena salat itu artinya silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan antara hamba dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah dalam salat itu, terutama doa saat sujud. Mintalah supaya persoalan kita diurai dan diselesaikan. Itu yang dilakukan Ibrahim saat ditangkap istrinya Sarah. Ketika Sarah ditangkap kemudian masuk ke dalam istana, sang raja melihat kecantikan luar biasa yang belum ada pada gadis-gadis Mesir sebelumnya. Langsung tertarik dan hendak menjamahnya. Tapi Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, jangan kau kuasakan raja zalim itu kepadaku. La tusallit alayya, ya Allah, jangan kau kuasakan dia kepadaku.
Akhirnya raja itu ketika hendak menyentuhnya, tiba-tiba setruk tangannya, Bu. Tidak bisa bergerak. Akhirnya sang raja ketakutan dan mengatakan, engkau yang melakukan ini. Sarah hanya senyum dan mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu, wahai fulanah, agar tanganku bisa bergerak. Akhirnya tangannya dilepas dan bisa bergerak. Dia tidak yakin. Dia hendak menjamah lagi. Sarah berdoa lagi, setruk lagi tangannya. Sampai 3 kali raja itu ketakutan, disangkanya wanita yang datangkan itu penyihir. Maka dia datangkan pengawal dan mengatakan, engkau kusuruh untuk mendatangkan manusia kemari, kau datangkan setan pula ke ruangan ini, katanya. Pulangkan wanita ini dari asal dia datang. Kemudian hadiahkan seorang budak kepadanya. Dan jangan pernah datang lagi ke istana untuk menggangguku. Akhirnya diberikanlah hadiah berupa budak seorang yang bernama Hajar. Hajar ini dulunya seorang anak raja, tapi kerajaannya diserang, kalah, kemudian menjadi budak. Inilah yang dihadiahkan oleh sang raja kepada Sarah sebagai budak agar dia tidak menyakiti sang raja. Berangkatlah Sarah pulang, bukan hanya selamat, tapi dia juga membawa budak yang kelak budak ini akan menikah dengan Ibrahim dan memiliki keturunan pertama dalam sejarah, Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian di Mesir tidak kondusif, pasti akan ada gangguan. Ibrahim pun berinisiatif untuk hijrah lagi ke Palestina dan tidak akan menetap di Mesir. Maka Ibrahim pun hijrah ke Palestina. Di Palestina inilah dia mulai mengembangkan bisnisnya dan mulai maju, mulai mapan. Akhirnya kemudian Ibrahim sudah menua, tidak punya keturunan. Sarah pun sedih, apalagi diponis mandul. Tidak mungkin orang tua renta sekelas Ibrahim bisa punya keturunan lagi. Maka Sarah pun kemudian berinisiatif untuk menikahkan Hajar budaknya dengan Ibrahim. Subhanallah, keajaiban terjadi. Ibrahim pun menggauli Hajar, hamil dan melahirkan putra tercintanya Ismail. Tetapi jangan ditiru oleh gaya Sarah ini, karena banyak wanita-wanita yang meniru gaya Sarah berakhir dengan penyesalan. Suaminya ingin berpoligami, sok-sok istri pertama yang mencarikan. Akhir dicarikan istri kedua untuk suaminya. Berakhir apa? Cemburu dengan istri keduanya, dia pula minta cerai. Itu pernah terjadi, Bu. Ada seorang akhwat karena berpenyakit, dia ingin mencarikan, maksudnya berpenyakit itu tidak punya keturunan, dia ingin mencarikan suaminya istri supaya punya anak. Dicarikanlah akhwat yang subur, makmur. Akhirnya kemudian menikah dengan istri kedua karena dinikahkan atau dicarikan istri pertamanya. Setelah punya anak, suaminya lebih sayang dengan anaknya dan istri keduanya. Cemburu dia, Bu. Akhirnya kabur dari rumah. Belakangan kepikiran, sakitnya makin parah, stroke, mati akhirnya. Ini terjadi. Lah itulah yang terjadi dengan Sarah. Dia yang mencarikan Hajar untuk menikah dengan Ibrahim, sudah punya anak Ismail, cemburu. Saking cemburunya, Bu, takutnya suaminya Ibrahim terus berdua-duaan dengan Hajar dan putranya Ismail, maka istri pertamanya membuat GPS, Bu. Dengan cara apa? Ditalinya roknya Sarah dengan tali yang panjang, kemudian diikat batu di padang pasir itu. Kalau nyeret-nyeret batu kan nampak tuh bekasnya, Bu. Jadi ketahuan, oh Hajar ada di sana, Hajar ada di sini. Kenapa? Nampak dari seretan batu yang diikatkan di kain Hajar itu oleh Sarah. Itu GPS-nya orang dulu, Bu. Kalau GPS-nya orang sekarang ya ditanam di handphone, ditanam di mobil, ditanam di motor. Bang di mana? Batu Haji. Bohong, kok di Nagoya kan? Nah, kalau mungkin sekarang, zaman sekarang kan udah maju ya. Tapi zaman sekarang seperti itu. Lah Ibrahim tidak tega melihat kecemburuan yang besar daripada Sarah ke Hajar. Dia pun berdoa kepada Allah. Maka dapatlah wahyu untuk memisahkan, semua hikmah dari Allah, agar Ibrahim memisahkan keduanya dan meletakkan Hajar dan juga Ismail di tanah Arab jauh dari Palestina. Berangkatlah Ibrahim dengan istri keduanya Hajar dan putranya Ismail untuk menjauhkan dari Sarah ke tanah Arab. Subhanallah, perjalanan 1 bulan dengan unta. Setelah sampai di tanah Arab, apa yang diletakkan, di mana diletakkan?
di sebuah lembah, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang lewat pun di situ. Diletakkan aja di situ. Tentu Ibrahim seorang nabi, tidak mungkin meletakkan begitu saja kecuali ada perintah Allah. Makanya ketika kemudian Nabi Ibrahim meletakkan dan memberikan perbekalan 1-2 hari, Ibrahim langsung pergi dan Allah meminta untuk tidak menengok ke belakang. Kenapa Ibrahim dilarang oleh Allah menengok ke belakang? Supaya tidak kasihan. Sebab kalau dia menengok ke belakang melihat anak istrinya ditinggal di sebuah lembah, dia tidak tega, dan perintah Allah itu tidak berkaitan dengan tega-tegaan. Harus tega, ini perintah Allah. Makanya tidak boleh nengok ke belakang. Sehingga Ibrahim jalan tanpa menengok, sementara Hajar berteriak-teriak, ya Ibrahim, ila aina tadhhab, ila aina tadhhab, kemana kau hendak pergi, kemana kau hendak pergi. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menengok, tidak bicara sepatah kata pun. Tapi Hajar ini paham, dia seorang nabi, tidak mungkin melakukan kecuali karena perintah. Maka hanya Hajar langsung paham bahwa ini perintah Allah dan mengatakan, kalau ini perintah Rabbmu wahai Ibrahim, idhab fala yudayyi'un Allah, pergi sana, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Maka Ibrahim pergi. Setelah jauh tidak lagi melihat Hajar yang ditinggalkan itu, dia pun berbalik, kemudian menengadahkan tangan ke langit, kemudian berdoa untuk kebaikan Hajar dan putranya dan kebaikan negeri yang ditempatinya. Dengan penuh keamanan, dilimpahkan buah-buahan, dilimpahkan kesejahteraan, macam-macam doa yang baik kepada Hajar dan Ismail. Dia pun pergi sehingga bertahun-tahun tidak berjumpa. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15 tahun baru Ibrahim mengunjungi Ismail. Lah setelah kemudian usia Ismail sudah menginjak remaja, dan kebetulan di situ juga ada sejarah munculnya Zamzam, kemudian bergabungnya kabilah Jurhum yang akhirnya menjadi sebuah perkampungan di lembah tersebut. Ibrahim tidak tahu perkembangannya, bahwa istrinya yang ditinggalkan di lembah itu sudah ramai dengan manusia karena sudah diduduki oleh kabilah Jurhum, kabilah-kabilah yang sangat baik dan berakhlak luhur. Sehingga Ismail bergaul dengan anak-anak kabilah itu dan bisa berbahasa Arab dengan sangat fasih. Makanya Ismail disebut musta'arab, bukan orang Arab tapi fasih berbahasa Arab. Makanya kemudian Ibrahim pun setelah 15 tahun ingin mengunjungi anak dan juga istrinya. Saat mengunjungi baru beberapa hari melepas kerinduan, tiba-tiba Allah memerintahkan Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih putranya. Kenapa Allah memberikan ujian seberat ini? Anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun, bahkan usia beliau sudah di atas 100 tahun, tiba-tiba kemudian diperintahkan untuk disembelih. Tentu ada alasan kenapa Allah menguji dengan berat seperti ini. Ya, karena Ibrahim itu kekasih Allah. Yang namanya kekasih tidak boleh membagi kecintaan. Allah sudah memandang ada pembagian kecintaan, dia mulai mencintai anak dan istrinya. Makanya Allah ingin menguji apakah kecintaan Ibrahim 100% kepada Allah ataukah sudah berbagi kepada putranya Ismail. Makanya diperintahkan untuk menyembelihnya, dan akhirnya betul-betul dilaksanakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat saat Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Rupanya pisau itu tidak melukai leher Ismail, bahkan Allah buat tumpul. Kemudian Allah ganti dengan kambing yang sangat besar dari sorga berwarna putih bertanduk dengan sangat gemuk dan indah. Itulah sebagai ganti kurban dari penyembelihan Ismail. Lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam berkurban dan Allah ganti kurbannya dengan kambing sehingga menjadi sebuah syariat kurban. Sejak peristiwa itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, syariat kurban akan dikenang, dan ketika kita melaksanakannya sama dengan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Panjang kisahnya, cuma saya singkat karena waktu juga. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk menjadi renungan dan pelajaran. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.